Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati. Apa kabar hari ini? Bagaimana hari-hari Anda kemarin? Dan ketika Anda bangun, saya berdoa biarlah dengan kesehatan, kekuatan tubuh jasmani kita yang diperlengkapi oleh Tuhan, itu menjadi bagian kita semua. Saudara, mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, saudara. Bapa, kami datang dengan tulus di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kami, Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk itu ringan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa biarlah segala beban-beban dari pundak anak-anak Tuhan itu terlepas di dalam nama Yesus. Mungkin mereka tidak ada tempat untuk curhat, mereka tidak ada tempat untuk mengadu. Tapi ada satu pribadi yang memberikan mereka ketenangan dan kelegaan, namanya Yesus, yang memberikan kemenangan. Engkau sudah menolong kami kemarin. Kami percaya hari ini pun Engkau Tuhan masih menolong. Sebab itu kami berdoa, Tuhan, jangan biarkan kami melepaskan kepercayaan kami kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau belajar apa itu percaya, apa itu mengandalkan Tuhan. Dan kami tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kamu. Amin. Saudara, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Oleh sebab itu, di mana engkau bergaul, di mana engkau berkomunitas, perhatikanlah jangan sampai komunitas itu membuat kamu justru dipengaruhi. Kita dipanggil untuk menjadi terang, kita dipanggil untuk menjadi garam, kita dipanggil untuk mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau dipengaruhi dengan sesuatu yang baik, kalau dipengaruhi dengan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan kebenaran kita belajar di komunitas yang tepat. Tapi kalau kita pergi di suatu tempat, justru kita terimpartasi dengan hal yang buruk. Bahkan kita yang sudah menerima pengajaran yang baik dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang membuat kita berubah dan meninggalkan kepercayaan kita. Jadi malas dan lain sebagainya. Tapi lebih parah lagi kalau kita didoktrin oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi saudara, di mana kita beraktivitas, di mana kita bergaul, kita perhatikan jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Matius 8, bagian yang pertama yaitu tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti, saudara, untuk 5.000 orang itu, berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul.
Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, murid-murid Yesus sebagai hamba Tuhan belum memiliki nalar sebagai seorang yang mengerti tentang pengajaran Kristus. Saudara, 3,5 tahun mereka berada bersama-sama dengan Kristus. Mungkin pada waktu ini mereka masih di tahun yang kedua atau tahun yang ketiga, saudaraku yang diberkati. Namanya orang baru belajar ya, saudara. Dengan 2-3 tahun berjalan bersama dengan Yesus, mereka memang masih jauh sekali dari pemahaman, pengertian tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mereka mengalami bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang tersisa 12 bakul, 4.000 orang tersisa 7 bakul. Dan ketika Yesus berkata-kata dengan ragi, yang Yesus katakan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka berpikir tentang roti tidak cukup kembali yang mereka bawa. Lalu Tuhan katakan, mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Tuhan bukan soal lamanya berapa lama engkau mengikuti Tuhan. Bukan soal berapa kali engkau mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Bukan soal berapa seringnya engkau berjalan dengan Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana pengertian demi pengertian itu ada di dalam kehidupanmu sehingga engkau mengalami ginosko. Bukankah pengalaman dengan Tuhan yaitu ketika kamu berjalan dengan Tuhan, lalu kamu mengalami pengertian-pengertian tentang Tuhan, tapi mereka tidak mengalami pengenalan akan firman yang selama ini Yesus ajarkan kepada mereka. Hati mereka tumpul. Dan saudaraku, pada waktu itu mereka belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Nanti di loteng Yerusalem baru mereka menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Tapi tahukah saudara bahwa mereka setiap hari ada bersama dengan Kristus, tetapi mereka tidak memahami maksud-maksud dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati, untuk memahami maksud Tuhan, kita harus mengalami ginosko. Tetapi bukan cuma ginosko, tetapi pengenalan lewat firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jikalau engkau berjalan bersama dengan Yesus, mengalami mujizat, bisa dikatakan bahwa engkau mengalami Tuhan di dalam hidupmu, tapi hidupmu tidak dipenuhi dengan kebenaran, tidak mengetahui kebenaran, maka engkau tidak dimerdekakan juga. Engkau tidak mengalami revolusi mental, revolusi pengetahuan, engkau tidak mengalami, kecuali imanmu tumbuh oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Dan ternyata Markus 8 ayat 14-21 bicara tentang ragi orang Farisi, ragi orang Herodes. Saudara, apa ini maksud dengan ragi? Ragi itu satu bahan untuk mengkamirkan seluruh adonan. Dari adonan yang tidak ngembang menjadi mengembang. Jadi ada ketambahan, mengembang, ketambahan volume dari yang sebelumnya. Saudara, maksud dari ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes adalah mereka adalah orang yang suka ngomong pengajaran-pengajaran di mana-mana, dan pengajaran mereka didapati Tuhan itu salah. Berulang-ulang kali Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Saduki, murid-murid dari Herodes. Berulang-ulang saudara, Yesus menegur mereka dengan pengajaran mereka. Dan murid-murid Yesus belum peka bahwa penyesatan itu jauh lebih buruk. Lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya dan dibuang ke laut. Saudara, pengajaran yang tidak murni, pengajaran yang sesat, itu hal yang sangat buruk di mata, di hadapan Tuhan. Sebab dengan pengajaran yang salah, pengajaran yang buruk tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes yang menyesatkan umat Tuhan keluar dari jalannya Allah. Itu sebabnya kenapa terbagi kelompok orang yang mengikuti Yesus dan kelompok orang yang tidak mau mengikuti Yesus. Perbedaannya sebetulnya hanya sedikit, yaitu orang-orang ini semuanya adalah bangsa Yahudi, keturunan Yahudi. Tetapi yang membuat perbedaan orang yang tidak menerima Yesus oleh karena ragi yang terus ditebarkan oleh orang Farisi dan orang Herodes, saudara. Bagaimana mereka berkata bahwa mereka meminta tanda dari Yesus. Mereka menghujat Roh Kudus. Mereka menganggap Yesus melakukan menghujat Allah karena dia melakukan penyembuhan di hari Sabat. Saudara, penyesatan-penyesatan ini kelihatannya perkara-perkara kecil, tapi orang yang sudah terindoktrinasi dengan pengajaran yang sesat,
maka sesatlah juga perjalanannya. Saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, berjalan mengikuti Yesus tidak menjadi jaminan engkau mengalami pertumbuhan iman jika engkau tidak mengalami pengenalan lewat firman. Saudara, yang dikatakan Yesus pada waktu dia memberi makan 5.000 orang dan 4.000, itu dia mengucap syukur dan dia menyatakan tentang kebangkitan Tuhan. Murid-murid lupa dan membawa roti, membuat mereka berpikir, oh Tuhan tidak Tuhan berkata bahwa kita tidak. Saudara, mengenal Tuhan, ginosko, akan betul-betul kita alami jika kita mengalami perjumpaan pribadi dan mengalami firman Tuhan. Yang kedua, pengajaran Kristus. Ada pengajaran Kristus dan ada pengajaran di luar Kristus. Saudara, kalau kita mengalami pengajaran Kristus, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau kita mengalami pengajaran-pengajaran yang sudah dibumbui ragi, makanya saya berkata tadi di awal 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ragi itu terjadi kalau ada ditambahkan bumbu-bumbu adonan di dalam adonan, bumbu-bumbu, bahan-bahan yang membuat pengertian kita mengembang ke kanan dan ke kiri dengan pengertian yang salah. Ya, saudara, yang kedua, jauhilah pergaulan buruk sehingga engkau akan tertuju kepada Yesus. Pergaulan yang buruk, maka engkau akan memiliki satu pemikiran yang terkamiri adonan hati dan pikiran kita terkam. Yang ketiga, saudaraku, tidakkah engkau percaya? Amin. Tidakkah engkau percaya? Di dalam ayat yang ke-21 lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudaraku yang diberkati, masihkah kamu belum mengerti? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masa selama ini saya sudah bersama dengan kamu? Kamu adalah golongan murid-murid Kristus. Kamu lihat bahwa segala sesuatu di dalam aku itu adalah berdasarkan iman. Masa kamu tidak percaya? Saudara, ubah paradigma dari orang yang tidak mengerti menjadi orang yang mengerti. Tidak seimbang. Perhatikan sekelilingnya. Bagaimana orang masih bertanya juga tentang firman. Kenapa saya tidak mengerti tentang ini? Mengapa saya tidak mengerti tentang ini? Saudaraku yang diberkati, kita adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Firman di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengurapan itu yang mengajar kita. Masihkah kamu belum mengerti? Ketika pengurapan itu ada di atas kepala kita, kita sebetulnya tidak perlu diajar oleh orang lain. Roh Kudus yang memberikan pengertian. Tapi kita menaruh keraguan itu besar di dalam diri kita sehingga kita sangat bergantung kepada khotbah-khotbah hari Minggu. Sangat bergantung kepada khotbah-khotbah hamba Tuhan. Salah seorang yang saya muridkan secara online, tiap hari dia bertanya kepada saya, bagaimana maksud firman Tuhan ini? Bagaimana maksud firman Tuhan ini? Lalu saya sampaikan, kamu sudah dibaptis. Belajar untuk memahami satu kebenaran. Ada Roh Kudus di dalam hatimu. Coba baca lagi, dan menurutmu apa yang dikatakan Roh Kudus? Yang dijelaskan lewat kebenaran firman. Itu dia mulai belajar. Oh, saya belajar dulu ya. Dia belajar lalu dia sampaikan. Saya dapat pengertian seperti ini, seperti ini. Ya. Seperti orang yang sudah mengaku di dalam Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah diterima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Bukan berarti kita tidak mendengar dari orang lain, enggak. Tapi pengajaran itu akan mengalir dari dalam kita dan itu harus dilatih. Harus dilatih bagaimana kita mendengar, bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita oleh hikmat daripada Tuhan memahami, mengerti. Sehingga timbullah kebijaksanaan dan hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata seperti ini.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, kenapa kita sulit mengerti tentang pengajaran? Bisa saja karena tidak ada takut akan. Jikalau takut akan Tuhan berkuasa di dalam hati dan pikiran kita, terjadilah pengetahuan itu mulai bertumbuh dalam diri kita. Sedangkan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh dikuasai roh yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga terhadap hikmat dan didikan dia tidak peduli. Mengapa orang sulit diajar? Mengapa orang sulit mengerti? Mengapa orang sulit bertumbuh dengan iman? Karena tidak ada takut akan Tuhan. Karena menghina hikmat dan didikan. Merasa pendidikan, hikmat, kebijaksanaan, pengertian firman Tuhan itu tidak perlu. Sehingga tidak ada pengenalan, ginosko yang terjadi betul-betul dalam dirinya. Ginosko, kita katakan bahwa kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan tanpa pengertian tentang firman, iman tidak akan bertumbuh. Saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki, dan waspadalah terhadap pikiran yang bodoh, yang tidak mengalami takut akan Tuhan, sehingga permulaan pengetahuan dia tidak alami. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan, sehingga hikmat itu jauh daripada dia. Pengertian itu jauh daripada dia. Murid-murid yang mengalami mujizat berkali-kali, bahkan 5.000 orang, 4.000 orang ya mengalami mujizat, dan tersisa 12 bakul dan 7 bakul. Mereka tidak juga mengerti. Saudara, pengertian ini yang perlu kita kejar. Kita takut akan Tuhan ada di dalam diri kita, dan kita tidak menghina hikmat dan didikan, menghargai kebenaran, maka pengertian akan firman akan menumbuhkan iman. Pengajaran yang kedua pada pagi hari ini kita baca di dalam Markus 8 ayat 22 hingga 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu dengan sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Peristiwa yang setelah Yesus menegur murid-muridnya supaya tidak terkamiri oleh ragi orang Farisi dan orang Herodes, Yesus terus melakukan aktivitas yang seperti biasa, yaitu mengunjungi orang-orang yang sakit dan kemudian membawakan pelayanan yang mendatangkan kesembuhan. Dan sekali lagi dia mencelikkan orang yang buta matanya. Orang yang buta matanya itu pertama dia dijamah oleh Tuhan, dikatakan, "Aku sudah melihat orang, tapi mereka berjalan tampak seperti pohon-pohon." Saya mau katakan, saudara, pada pagi hari ini bahwa di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, saudara, jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Jangan sampai kita tidak mengerti, tidak percaya, bahkan menolak Yesus, bahkan terkamiri dengan ragi-ragi yang merusak iman kita. Nah, saudara, yang selanjutnya saya mau katakan pengertian dari firman Tuhan ini, bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, maka sesuatu terjadi. Dan ketika dia melihat orang, pertama belum jelas. Tapi kemudian Yesus menjamah lagi sehingga dia sungguh-sungguh jelas. Saudara, mujizat itu pasti nyata. Mujizat itu Tuhan masih terjadi sampai pada hari ini. Dan ini juga berbicara tentang bagaimana Yesus mengingatkan kalau kita mengikuti Tuhan. Mungkin pertama kali kita mengenal kebenaran, samar-samar. Tetapi semakin Yesus menjamah kehidupan kita, maka akan semakin terang benderang dan jelas apa yang perlu kita lihat. Sama seperti di dalam Yeremia 1 ayat 11 dan seterusnya. Ketika Tuhan menjamah Yeremia, dipanggil dia untuk mencabut, merobohkan, ya, menanam, dan kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai seorang nabi bagi bangsa-bangsa, dia memperlihatkan pohon badam di hadapan Yeremia. Lalu dia menguji Yeremia apakah dia memiliki penglihatan yang baik tentang penglihatan itu. Lalu Yeremia katakan, "Aku melihat pohon badam." Lalu Tuhan berkata, "Baik penglihatanmu, maka aku siap sedia untuk melaksanakannya."
Firman Tuhan di bagian yang kedua ini mengingatkan kita, jikalau baik pandangan kita oleh karena mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, maka Tuhan siap sedia melakukan hikmat visinya di dalam kehidupan kita. Pelajaran bagi murid-murid Tuhan. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan tapi mereka tidak melihat. Mereka berjalan dengan Tuhan tapi mereka tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Mereka berjalan dengan Tuhan tetapi mereka tidak mendapatkan visi Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan mengingatkan kita semuanya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, jangan cuma mengejar mujizat, jangan cuma mencari mujizat, tetapi sampai mata hati kita terang benderang, takut akan Tuhan. Hikmat itu ada di dalam diri kita. Dari mana datangnya hikmat? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jikalau takut akan Tuhan itu menguasai kehidupan kita, maka kita bukan orang bodoh lagi yang menghina hikmat dan didikan. Pengertian demi pengertian itu akan bermunculan dari mana-mana. Bahkan kita tidak perlu lagi diajar. Bukan berarti kita bukan orang yang tidak mau lagi dimuridkan, no. Tetapi ketika kita menerima pengajaran, ada Roh Kudus yang akan memperjelas, memperlengkap, mengukuhkan kebenaran itu. Ya, kita benar-benar mengerti. Tidak akan lagi terjadi seperti di dalam Markus 8 ayat 21. Tidakkah kamu mengerti? Saudara, jangan sampai Tuhan berkata, tidakkah kamu mengerti? Sampai hari ini engkau bersama dengan aku dan tidak mengerti. Saudara, mengertilah dan mengertilah. Takut akan Tuhan akan membuat kita hikmat. Tuhan Yesus memberkati mari kita dalam. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi umat Tuhan yang tidak sekedar mengikuti Yesus, berjalan dan melayani bersama dengan Yesus. Tidak sekedar itu, berjalan dengan Yesus tanpa mengalami pertumbuhan dengan iman, itu sia-sia. Murid-murid Tuhan kebingungan dengan kata-kata Yesus dan mereka mempertanyakan tentang perkataan Yesus. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah supaya mereka tidak tertaniri dengan pengajaran-pengajaran yang sesat dan yang salah. Dan kami berdoa Bapa di surga, bertahun-tahun kami mengikuti Tuhan. Kami mengalami kinoskop pengenalan oleh karena kami mengalami mujizat. Tapi jangan sampai kami tidak mengalami pemahaman firman, pemahaman dan pengertian serta pengenalan akan pribadi Yesus. Bahwa sampai hari ini Yesus masih sanggup melakukan segala perkara. Bapak, kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang Bapak Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sampai hari ini Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami membawa segala pokok-pokok doa yang umat Tuhan titipkan ke dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana ada Bapak Ruli agar bisa terselesaikan hutangnya dan pemulihan ekonomi terjadi. Dia mau menjual aset-asetnya, Tuhan kiranya menyediakan dia kesempatan untuk dibukakan pintu-pintu berkat di dalam kehidupannya. Segala bentuk stagnasian di dalam berkat-berkatnya, kiranya dia boleh mengalami terobosan di dalam hal keuangan. Kita berdoa untuk keluarga besar Siani Parsaragi agar selalu sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, juga keluarga Hidayah Panggabean, Bapak Rian Panjaitan juga, dan juga Pak Darwis Panjaitan yang mengalami banjir di rumahnya. Kami berdoa bukan sekedar dijauhkan banjir, tapi di dalam hidup, bagaimana mungkin mereka hidup di sempadan sungai. Biarlah hikmat ada dalam kehidupan mereka untuk bertindak apa yang harus dilakukan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ratni yang sedang sakit kanker saluran empedu. Bapa, dalam nama Yesus, jadi pemulihan Tuhan terjadi dan oleh bilur-bilur Yesus yang menjadi sembuh. Keluarga besar Simbolon di dalam pertumbuhan iman mereka, anak-anak mereka, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Pak Lendra, pemulihan dari sakit, penyakit dan masalah kerjaan. Pak Antoni, pemulihan keluarga dan masalah pekerjaan, dijauhkan dari godaan, cobaan dalam nama Yesus. Ibu Elsia dari Palu, dalam nama Yesus, pemulihan ikatan suami dan masalah ekonomi. Pak Iwan disembuhkan dari saraf kejepit, dari pemulihan ekonomi dan hutang dalam nama Yesus. Ibu Gembala Tasya yang agar mendapat tugas kembali di Medan kembali berkumpul dengan keluarga besar Pangaribuan Simbolon, Ibu Lia Liana, Pak Stephen yang sakit Crohn dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Ibu
Nur Hayati Pangaribuan, keselamatan di dalam Kristus terjadi. Juga Bapak Hadrianus Napitupulu disembuhkan dari sakit yang selama ini sudah pasang ring jantung dalam nama Yesus. Oma Eske, Tuhan dipulihkan hati, jiwa, pikirannya tenang, aman di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Opung Herliana, Tuhan mengalami pemulihan, kesehatan, kekuatan terjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemulihan pasca operasi dan juga kemoterapi. Ini doa kami Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang lainnya yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menyembuhkan, Tuhan kiranya memulihkan keadaan mereka, dan kami percaya Tuhan masih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Selamat beraktivitas. Happy Sunday.